pantas. Ada satu hal yang seharusnya tidak boleh hilang dari pelayanan kesehatan, rasa kemanusiaan. Sebab ketika seseorang datang ke rumah sakit, ia bukan sedang datang untuk mencari kemewahan. Ia datang karena sedang sakit. Ia datang karena tubuhnya membutuhkan pertolongan. Dan seringkali ia datang dengan membawa kecemasan tentang penyakitnya, kecemasan tentang biaya, bahkan kecemasan tentang apakah hari itu ia masih bisa mendapatkan pertolongan. Karena itu ketika seorang pasien mengeluhkan pelayanan yang ia terima, seharusnya keluhan itu didengar, bukan dicibir, bukan dirundung. Apalagi ketika pasien itu adalah peserta BPJS. Kasus yang menimpa almarhum Yurizal menjadi pengingat keras tentang persoalan itu. Yurizal, pasien BPJS, sebelumnya mengunggah keluhannya di media sosial yang mengaku harus menunggu 8 jam untuk mendapatkan kamar perawatan. Belakangan Kementerian Kesehatan menjelaskan Yurizal memang membutuhkan ruang High Care Unit atau HCU yang jumlahnya terbatas di RSCM. RSCM sendiri merupakan rumah sakit rujukan nasional, sehingga persoalan keterbatasan kapasitas memang tidak bisa dilepaskan dari kondisi pelayanan di lapangan. Tetapi ada persoalan lain yang kemudian menjadi jauh lebih besar. Unggahan Yurizal justru mendapatkan respon dari sejumlah akun yang kemudian diketahui terkait dengan tenaga kesehatan. Komentar-komentar itu dinilai tidak berempati terhadap pasien. Dan persoalan itu semakin menyentak publik setelah keluarga mengumumkan Yurizal meninggal dunia pada 31 Juli 2026. Sejumlah pihak kemudian meminta maaf dan institusi tempat mereka bekerja juga memberikan klarifikasi. Disinilah kita perlu berhenti sejenak. Bukan untuk menghakimi seluruh dokter, bukan untuk menyudutkan seluruh perawat, bukan pula untuk mengatakan semua rumah sakit buruk. Tidak, justru sebaliknya. Kita harus memisahkan antara profesi yang mulia dengan perilaku oknum yang tidak semestinya. Dokter dan tenaga kesehatan bekerja dalam tekanan yang luar biasa. Mereka menghadapi pasien dalam jumlah yang besar. Mereka menghadapi keterbatasan tenaga, ruang, alat kesehatan, dan juga waktu. Mereka juga berhak mendapatkan perlindungan ketika menghadapi intimidasi atau kekerasan. Kementerian Kesehatan bahkan menegaskan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki hak untuk menghentikan pelayanan ketika mendapat intimidasi atau perlakuan tidak pantas, kecuali dalam kondisi kegawat daruratan. Artinya, pasien harus menghormati tenaga kesehatan. Tetapi prinsip yang sama juga berlaku sebaliknya. Tenaga kesehatan harus menghormati pasien. Karena hubungan dokter dan pasien bukan hubungan antara berkuasa dengan yang dikuasai. Ini adalah hubungan antara manusia yang sedang membutuhkan pertolongan dengan manusia yang dipercaya untuk memberikan pertolongan. Maka ketika pasien mengeluh karena menunggu 8 jam, respon pertama yang semestinya muncul bukanlah ejekan, melainkan penjelasan mengapa harus menunggu, apa kendalanya, apa yang dilakukan rumah sakit, dan berapa lama kemungkinan harus menunggu, dan apa alternatif yang bisa diberikan kepada pasien.
Karena seringkali yang membuat pasien marah bukan semata-mata lamanya antrian, tetapi ketidakjelasan. Pasien bisa saja memahami kalau ruang HCU memang penuh. Pasien bisa memahami kalau dokter sedang menangani pasien lain. Pasien bisa memahami kalau rumah sakit rujukan nasional memang memiliki beban yang sangat besar. Tetapi pasien juga berhak mendapatkan informasi. Pasien berhak diperlakukan dengan hormat. Dan pasien berhak mendapatkan pelayanan tanpa merasa dirinya lebih rendah hanya karena menggunakan BPJS. Inilah persoalan yang lebih besar. BPJS Kesehatan seharusnya bukan identitas kelas 2. Peserta BPJS bukan pasien kelas 2. Mereka adalah warga negara yang mendapatkan hak atas jaminan kesehatan melalui sistem yang dibangun oleh negara. Karena itu, kualitas pelayanan kepada mereka tidak boleh berhenti pada pertanyaan, apakah pasien ditanggung? Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, apakah pasien dilayani dengan layak? Sebab jaminan kesehatan bukan sekedar kartu, bukan sekedar status kepesertaan, bukan sekadar biaya pengobatan yang ditanggung. Jaminan kesehatan harus berarti akses terhadap pelayanan yang aman, bermutu, manusiawi, dan adil. Kementerian Kesehatan sendiri menegaskan bahwa keselamatan pasien merupakan salah satu fondasi utama dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional. Artinya keberhasilan JKN tidak boleh hanya dihitung dari berapa banyak orang yang terdaftar, tetapi juga dari bagaimana mereka mendapatkan pelayanan. Dan persoalan pelayanan ini memang tidak sederhana. Ada rumah sakit yang menghadapi keterbatasan kamar. Ada dokter dan tenaga kesehatan yang jumlahnya belum ideal. Ada pasien yang menumpuk di rumah sakit rujukan. Ada persoalan administrasi. Ada persoalan sistem rujukan. Ada persoalan pembiayaan. Dan di samping itu pula ada aturan-aturan BPJS yang dinilai dapat mempengaruhi mutu pelayanan. Ikatan Dokter Indonesia pernah mengkritik aturan di BPJS tentang pelayanan yang dinilai berpotensi merugikan pasien dan tidak sejalan dengan standar pelayanan medis. Ini menunjukkan bahwa persoalan kesehatan kita bukan hanya soal individu, bukan hanya soal dokter, bukan hanya soal BPJS, tetapi soal ekosistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Dan kalau sistemnya bermasalah, jangan biarkan dokter dan pasien saling berhadapan. Jangan pula pasien diarahkan untuk menyalahkan dokter dan dokter diarahkan untuk menyalahkan BPJS. Karena pada akhirnya pasien tetap menjadi pihak yang berada di tengah. Pasien tidak membutuhkan perdebatan antara siapa yang paling benar. Pasien hanya membutuhkan pertolongan. Pasien membutuhkan kepastian. Pasien membutuhkan pelayanan. Karena itu evaluasi terhadap BPJS harus terus dilakukan bukan untuk melemahkan BPJS, justru untuk memperkuatnya. Evaluasi terhadap rumah sakit juga harus dilakukan bukan untuk mencari kesalahan tenaga kesehatan, tetapi untuk memastikan bahwa sistem rumah sakit mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan manusiawi. Dan terhadap tenaga kesehatan yang terbukti melakukan perundungan atau tindakan tidak berempati kepada pasien, tentu harus ada pembinaan ataupun sanksi sesuai aturan. Sebab profesi kesehatan membawa tanggung jawab moral yang sangat besar. Tetapi kita juga harus adil. Satu atau beberapa oknum tidak boleh menjadi alasan untuk menghakimi seluruh tenaga kesehatan. Sebab di luar sana masih sangat banyak dokter, perawat, bidan, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya yang bekerja dengan penuh pengabdian. Mereka datang ketika orang lain pulang. Mereka bekerja ketika orang lain beristirahat. Dan mereka berhadapan dengan penyakit dan juga kematian setiap saat. Mereka juga manusia. Mereka bisa lelah, mereka bisa tertekan, tetapi justru karena profesi mereka bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia, empati tidak boleh hilang. Begitu pula pemerintah. Jangan hanya meminta masyarakat bersabar. Jangan hanya meminta
dokter bekerja lebih keras. Jangan hanya meminta rumah sakit meningkatkan pelayanan. Pemerintah juga harus memastikan infrastrukturnya cukup. Tenaga kesehatannya tersedia, distribusinya merata, kapasitas rumah sakit memadai, sistem rujukan berjalan, pembiayaan berkelanjutan, dan aturan BPJS tidak justru membuat dokter dan rumah sakit berada dalam posisi sulit ketika harus mengambil keputusan medis. Sebab pada akhirnya yang kita bicarakan bukan hanya BPJS, yang kita bicarakan adalah hak dasar manusia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ini tidak mengenal kaya dan miskin, tidak mengenal pasien BPJS atau pasien umum, tidak mengenal pejabat atau rakyat biasa. Ketika seseorang masuk ke ruang perawatan, yang seharusnya dilihat pertama kali adalah kondisi medisnya, bukan isi dompetnya, bukan status sosialnya, bukan jenis kartunya, dan bukan pula seberapa besar ia mampu membayar. Karena sakit tidak pernah bertanya, kamu orang kaya atau miskin. Sakit datang kepada siapa saja. Dan ketika sakit datang, semua manusia memiliki satu kebutuhan yang sama, ingin diselamatkan. Maka dari kasus Yurizal, mari kita belajar sesuatu yang lebih besar. Jangan jadikan pasien dan tenaga kesehatan sebagai dua kubu yang berhadapan. Keduanya adalah bagian dari sistem yang sama. Yang harus diperbaiki adalah sistemnya. Yang harus diperkuat adalah pelayanannya. Dan yang harus dijaga adalah martabat manusia. Sebab rumah sakit bukan sekadar tempat orang mencari kesembuhan. Rumah sakit adalah tempat seseorang menitipkan harapan. Maka jangan sampai ada orang yang datang membawa harapan, justru pulang membawa kekecewaan. Dan jangan sampai ada orang yang datang karena sakit, merasa semakin sakit karena diperlakukan tidak manusiawi. Pelayanan kesehatan yang baik bukan hanya tentang seberapa canggih alat yang kita punya, seberapa besar anggaran yang kita keluarkan, atau seberapa luas cakupan BPJS yang dibangun. Pelayanan kesehatan yang baik adalah ketika orang yang datang dalam keadaan lemah pulang dengan keyakinan bahwa negara, rumah sakit, dan tenaga kesehatan benar-benar hadir untuknya. Karena dalam pelayanan kesehatan, yang paling mahal bukan obat, bukan kamar, dan bukan tindakan medis. Yang paling mahal adalah empati yang hilang dari tempat di mana manusia sedang mempertaruhkan hidupnya. Dan sebaliknya, ketika ilmu bertemu empati, teknologi bertemu kemanusiaan, dan sistem bertemu dengan keadilan, disitulah pelayanan kesehatan benar-benar menjadi bentuk nyata kehadiran negara. Saya Teguh Deha, sampai bertemu di Point of View Sindo News berikutnya.